Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gemuk, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gemuk, dan adik-adikku sekalian peserta MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun akademik ajaran 2021-2022. Mari kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas pembelajaran melalui daring, penyampaian melalui materi wawasan kebangsaan dengan cara video. Harapan saya selaku memberi materi kepada adik-adik yang tercinta sekalian peserta MPLS bisa mencermati, mencerna, dan nanti bisa melaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di lingkungan sekolah sebagai peserta anak didik di SMA Negeri 1 Gemuk ini. Dalam rangka untuk wawasan kebangsaan kali ini akan saya sampaikan materi memahami ancaman, menyadari jati diri guna mewujudkan pemulihan masyarakat yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa perkembangan situasi sekarang penduduk dunia yang semakin banyak dengan berbagai kehidupan dan kelangkaan energi, khususnya energi pangan, kemudian energi sumber daya alam, kemudian sumber daya yang lain, ini bisa menjadi perebutan di dalam rangka untuk mempertahankan suatu negara yang bisa hidup secara mandiri. Penduduk dunia secara visual dunia, ya, energi hayati ini beberapa yang kita terima di dalam informasi bahwa konsumsi energi naik 40%. Lanjut. Untuk Indonesia, perkembangan penduduk dunia dan sumber daya alam yang cukup melimpah ruah ini menjadikan sorotan, dan itu dari luar negeri yang memandang bahwa Indonesia itu adalah sumber daya yang nanti akan bisa digali. Dengan suku bangsa yang kurang lebih 1128, kemudian 17.000 sekian pulau yang ada di negara Indonesia ini, dengan yang sekarang tahun 2021 kurang lebih ada 255 juta penduduk Indonesia. Kondisi yang sekarang bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dengan masa pandemi yang saat ini dari tahun 2020 cermati, dan kita harus bisa melaksanakan instruksi pemerintah dan turut serta dalam masa pandemi itu untuk bersama-sama bagaimana adik-adik menyikapi secara jernih, ya. Jangan terpengaruh oleh isu-isu, ya, yang terjadi di beberapa negara maupun isu-isu hoax yang akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut. Semua negara ingin menguasai sumber daya alam Indonesia, seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa Indonesia ini yang cukup subur makmur dengan berbagai energi sumber daya alam, kemudian mineral, kemudian ada tambang emas, mineral, dan sebagainya. Ini akan jadi perebutan oleh negara luar dalam rangka mereka
mereka tentunya yaitu kerjasama, dan pada akhirnya nanti juga bisa, kalau tidak pandai-pandai anak muda ini untuk menyiapkan diri, maka negara Indonesia ini bisa nanti pada suatu saat seperti akan menjadi seperti Majapahit. Diskusi akademis di universitas di seluruh Indonesia bahwa kelompok-kelompok ini bisa juga kita oleh negara-negara dari luar ini, kita khususnya juga TNI Polri bisa diadu domba lewat berbagai cara yang terjadi kekacauan serta mengganggu stabilitas nasional, menciptakan benturan antar lembaga penegak hukum. Kemudian Polri dan KPK ini sudah, adik-adik mungkin juga melihat dan mendengar di media televisi bahwa beberapa yang lalu ini ada pelemahan terhadap KPK yang menimbulkan konflik, memecah belah terhadap institusi tersebut. Kemudian menghancurkan generasi muda Indonesia melalui berbagai budaya negatif. Ya, ini menjadi garis bawahi yang saat ini tidak terasa bahwa adik-adik kita semua ini, ya, dengan adanya teknologi, kenapa harus dihancurkan generasi muda sehingga nanti tidak bisa membangun, tidak bisa mempertahankan? Karena yang kelompok tua sudah berjuang dan motivasinya ini sudah tidak seperti muda lagi. Oleh karena itu ada upaya untuk menghancurkan generasi muda Indonesia melalui berbagai budaya konsumtif, ya, judi online, seks bebas, narkoba, dan lain-lain. Ya, termasuk adanya HP. Kalau kita tidak bisa menyikapi dengan seksama, dengan perilaku yang baik, maka itu akan menimbulkan juga hal-hal yang sangat negatif. Membuat fakta-fakta perdagangan untuk menekan Indonesia lewat jalur diplomasi, aliansi dan integrasi. Lanjut. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang tentunya kita harus sikap dengan secara positif dan kita patuhi bahwa negara Indonesia ini yang harus kita pertahankan adalah 4 pilar kebangsaan, antara lain, ya, yaitu Pancasila. Kenapa Pancasila harus kita pertahankan? Karena kalau Pancasila itu sudah tidak ada di negara Indonesia atau itu hancur, maka negara itu pun akan runtuh. Oleh karena adik-adik punya tugas, kita semua yang generasi muda dalam rangka mempertahankan NKRI ini harus betul-betul mulai sekarang menyiapkan diri, nanti ke depan 25 sampai 50 tahun tanggung jawab dari generasi muda yang sekarang. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang beberapa kali dari amandemen ini menjadikan kita juga semakin melemah, sehingga ada upaya untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga NKRI ini akan nanti pada saatnya kalau kita tidak mampu ini akan berbahaya. Ya, ini oleh karena itu adik-adik sekalian, pada saat nantinya menjadi pejabat, menjadi polisi, menjadi tentara, ini adalah wujud mempertahankan untuk NKRI, dan tentunya keragaman dari Bhinneka Tunggal Ika ini harus bisa juga dipertahankan, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbagai macam agama, suku bangsa ini bisa dihormati, kemudian toleransi. Lanjut. Kondisi kebangsaan, kami lanjutkan masalah Pancasila. Ini adik-adik ada tugas, ya, ini ada gambar dari perisai, yaitu dari Pancasila itu. Di situ ada bintang yang melambangkan nanti tugas adik-adik sebagai tugas untuk belajar, nanti dikumpulkan oleh kesiswaan. Ini ada lambang juga kepala banteng, pohon beringin, rantai emas, padi dirampas. Silakan adik nanti mencari, ya, kemudian dikumpulkan untuk bintang emas. Contohnya adalah ketuhanan yang Maha Esa dari sila Pancasila itu. Lanjut. Kemudian yang kedua harus hafal. Pada saat nanti pada
ditanya, ya adik-adik sekalian harus bisa hafal. Oleh karena itu harus ditulis dari sila-sila itu, ya. Sila 1 tadi saya sebutkan, ketuhanan yang esa sampai dengan sila kelima. Lanjut. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai tolok ukur daripada pembukaan undang-undang itu yang ada di preambul atau ada di Undang-Undang Dasar 45 ini menyebutkan bahwa Pancasila ini tidak bisa dirubah kecuali ada beberapa amandemen yang sudah 2 kali, ya. Ini adik-adik sekalian nanti bisa mencari, ya, di amandemen apa isinya, yaitu batang tubuh, ya, di dalam undang-undang ini. Itu kalau di amandemen untuk pembukaannya ini sangat berbahaya. Yang bisa di amandemen adalah batang tubuhnya. Lanjut. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Keragaman budaya, berbagai macam suku, ya, beraneka ragam budaya yang terpatri manunggal menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam tetapi satu, ya. Ingat, Indonesia lahir berdasarkan atas persamaan kelahiran, kesukuan, asal usul daerah, ya, ras ataupun keagamaan. Oleh karena itu di dalam rangka Kebhinneka Tunggal Ika ini, ya, meskipun berbeda suku, agama, kepercayaan, ya, kemudian adat-adat harus kita jalin dan kita harus bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sejarah, ya, orang kedaerahan perlu kita ketahui aja, adik-adik. Yang dulu, ya, untuk mengusir penjajah ini karena kita tidak bersatu. Yang dulu ada beberapa perang kedaerahan pada zaman kerajaan, ya, ada Majapahit, kemudian zaman Belanda. Ini sejarah, kalau memang tidak ada materi sejarah, paling tidak adik-adik ingat, ya, pahlawan-pahlawan nasional yang kita sebut di dalam rangka memperjuangkan persatuan Republik menjadi negara yang jaya, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman ke depan semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini, ya. Ini tugas generasi muda, adik-adik sekalian yang sekarang sudah masuk di SMA Negeri 1 Lumbung ini. Tugasnya harus bersatu dan mempersiapkan diri dalam rangka belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, kemudian harus berprestasi. Angka pemuda sudah melakukan transformasi dan siap menghadapi Indonesia emas. Indonesia di tangan pemuda. Artinya bahwa ke depan, ya, generasi muda ini perannya sangat dibutuhkan, ya. Perannya sangat dihandalkan. Siapa lagi kalau bukan adik-adik sekalian? Kalau seperti saya dulu zaman tahun 80-an, ya, menjadi siswa SMA dan sekarang sementara, dan ini nanti insya Allah adik-adik sekalian kalau yang berminat menjadi polisi, tentara, mungkin juga ada yang menjadi guru. Nah, ini mempersiapkan diri untuk adik-adik belajar yang bertekun dalam rangka mengenali lingkungan sekolah, ya. Yang pertama, adik-adik sekalian yang peserta ini kenali dulu, ya, lingkungan di sekolah, ya. SMA ini khususnya, mulai dari nama-nama guru-guru, kemudian kepala sekolah, kemudian tata tertib yang berlaku di sini, sehingga nanti akan memudahkan proses belajar untuk adik-adik dan mentransformasi, menerima pengetahuan maupun keterampilan untuk mempersiapkan diri dalam rangka selalu generasi muda untuk tahun-tahun berikutnya. Tadi sudah disampaikan, juga masalah korupsi, masalah bom, ini mempertanyakan bagi kita semua, ya.
adik-adik sekalian jangan mudah terpengaruh, terhasut masalah kaitannya dengan aliran-aliran yang menyesatkan. Apalagi kehidupan adik-adik berada di lingkungan desa-desa yang notabene mungkin ada beberapa orang yang tidak kenal kemudian menghasut, mempengaruhi. Ya. Kemudian selaku generasi muda ini punya prestasi yang membanggakan di dalam rangka untuk Indonesia ini, bahwa pemuda ya ini bisa berhasil karena dengan ketekunan, kemudian keuletan, ya, ketahanan dan ketangguhan bisa insya Allah adik-adik sekalian sebagai contoh beberapa saudara kita yang merebut gelar juara dan itu mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Juga ini ada beberapa produksi yang terkait dengan anak Indonesia yang punya prestasi. Ini semua dari awal adalah karena pertama disiplin, ketekunan, kemudian pantang menyerah ya, di dalam rangka proses belajar. Kemudian di dalam rangka cinta tanah air, sekali lagi ya, kita adik-adik sekalian harus mencintai lingkungan. Tanah air yang ada secara global, ya, secara menyeluruh Indonesia, semuanya ini berdasarkan tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab tentara polisi, ya, rela berkorban, kemudian yakin bahwa Pancasila itu adalah sebagai falsafah dasar negara yang harus dipertahankan, jangan sampai nanti lenyap atau mungkin dirorong oleh kelompok-kelompok lain. Ini peraih medali emas, ya, kader dari beberapa rekan dan saudara kita yang telah meraih juara di mata dunia. Ya. Lanjut. Adik sekalian, bahwa sebagai generasi muda yang mulai dari awal sekarang ada materi untuk MPLS mengenali lingkungan sekolah. Ini adik-adik harus betul-betul, karena pembelajarannya dari daring, ya, sehingga bagaimana mau tatap muka, bagaimana mau bisa tahu sekolahnya, minimal datang tengok ya di sekolahnya. Saya mau di sekolah SMA Negeri 1, punya kebanggaan, ya, punya kecintaan terhadap sekolah ini, ya, mulai dari guru-gurunya, kemudian dari sekolahnya, markasnya istilahnya. Ini harus dijaga nama baik dari SMA Negeri 1 ini. Ya. Kaum muda adalah agen perubahan di mana-mana. Ini ya, orang muda yang agresif, kemudian punya inovatif, punya ide. Ini tugas-tugas ke depan adalah adik sekalian. Tugas utama adik sekalian adalah bersatu dan berjuang. Jika adik-adik bisa bersatu dan punya spirit, ya, punya cita-cita dan punya mimpi, ya, insya Allah semua cita-cita akan bisa diraih, ya, didapatkan dengan cara tentunya disiplin, ya, kemudian etika moral yang baik, kemudian patuh kepada guru, ya, patuh kepada orang tua dalam rangka meraih atau cita-cita itu dengan belajar dan keterampilan yang ada di SMA Negeri 1 ini sebagai wujud wadah daripada proses belajar untuk menempa kemampuan adik-adik sekalian. Raihlah mimpimu, ajaklah teman-teman adik sekalian untuk bersama-sama bagaimana untuk meraih mimpi itu. Ya, jadi kita harus punya cita-cita, ya, harus punya mimpi, ya, insya Allah bisa nanti tercapai dengan cara bagaimana kita yang pertama harus tekun, kemudian berdoa, berkarya, belajar yang baik, ya, belajar dengan tekun, kemudian patuh tata tertib, patuh kepada guru, cinta terhadap sekolahnya, cinta terhadap rekan-rekannya dalam rangka untuk
persatuan dan kesatuan, khususnya di lingkungan sekolah, di lingkungan para siswa, para anak didik ini. Lanjut. Ini sebagai contoh dalam rangka prestasi-prestasi yang diraih oleh generasi muda. Mengapa saya tayangkan? Agar adik-adik punya motivasi, ya, punya untuk mau, ya, punya cita-cita, tapi kalau tidak mau, tidak punya kemauan, ya, punya ini tidak bisa nanti akan diwujudkan dalam rangka meraih cita-cita itu. Saya kira itu yang saya sampaikan materi Wasbam ini, wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air. Ya, sekali lagi untuk perlu diketahui bahwa cinta tanah air itu bukan hanya mencintai keluarga saja, tetapi cinta terhadap sekolah, terhadap para guru, ibu guru, bapak guru, dan rekan-rekan sekalian atau peserta didik yang lain dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yakin akan Pancasila sebagai lambang, sebagai dasar negara untuk kita pertahankan dan kita lestarikan, karena itu adalah dari falsafah yang kita anut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada adik-adik sekalian dalam menyiapkan untuk berjuang meraih mimpi menjadi orang sukses, menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi negara dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.